Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dibatalkannya pemberangkatan jamaah haji tahun ini sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Agama Oman Fatur Rahman. Selamat sore, Pak Oman. Apa tanggapan dari pemerintah Arab Saudi ketika kita menyampaikan bahwa pembatalan keberangkatan haji tahun 2020 ini? Ya, selamat sore Mbak Zakia. Jadi tanggapan yang kami terima itu per tanggal 1 Juni kemarin atas pertanyaan kami mengenai update keputusan tentang haji. Jawabannya adalah memang belum ada kepastian penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Dan ini bukan hanya untuk Indonesia saja, tetapi memang untuk semua negara. Demikian. Apakah juga dari pemerintah Arab Saudi akan memberikan tenggat waktu kapan mereka akan mengumumkan apakah tetap membuka atau menutup untuk haji tahun ini? Tidak ada. Sampai 1 Juni itu tidak ada pemberitahuan apakah akan diumumkan kapan, akan dibuka atau tidak, atau akan diselenggarakan untuk negara tertentu atau hanya untuk penduduk di setempat di sana saja misalnya, itu sama sekali tidak ada. Bahkan Dubes Indonesia untuk Saudi juga kan sudah nelpon langsung ya ke Menteri Urusan Haji dan Umroh di Saudi, tapi memang belum ada kabar apapun dari sana. Baik, kemudian bagaimana dengan nasib para calon jamaah haji yang seharusnya berangkat pada tahun ini, Pak Oman? Ya, pertama tentu prinsip kami ketika mengambil keputusan ini, Pak Menteri Agama membatalkan keberangkatan jemaah haji, prinsipnya adalah tidak merugikan jemaah, jangan sampai hak-hak jemaah itu dirugikan. Nah, pertama hak untuk berangkat tentu saja yang pertama kan. Jadi jemaah haji yang gagal berangkat pada tahun 2020 ini itu otomatis dengan sendirinya menjadi jemaah haji pada tahun 2021 tahun depan. Kemudian hak untuk keuangannya, untuk pelunasan BP-nya itu nanti akan dikelola secara khusus di BPKH. Dan nilai manfaatnya juga akan dikembalikan secara khusus langsung ke rekening masing-masing, ke akun virtual rekening masing-masing jemaah. Nanti paling lama 1 bulan sebelum mereka berangkat di tahun depan itu akan disampaikan nilai manfaatnya ya. Meskipun kalau ada jemaah haji yang mau meminta, mau menarik uang pelunasan BP-nya juga dimungkinkan oleh keputusan ini. Nah, bagaimana persyaratan bagi para jamaah haji yang menginginkan uangnya kembali? Persyaratannya sangat mudah ya untuk pengembalian setoran pelunasan itu. Jemaah haji tinggal mengajukan permohonan pengembalian kepada kantor Kementerian Agama di kabupaten dan kota. Nanti mohon melampirkan bukti asli laporan BP-nya, kemudian fotokopi buku tabungannya juga, seperti biasa lah, dokumen KTP dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian nanti diverifikasi oleh petugas kami di kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota. Lalu nanti kan Kemenag inilah yang akan mengajukan data itu yang sudah diverifikasi ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Jakarta. Kemudian diverifikasi. Nah, data dari Ditjen PHU inilah yang akan disampaikan ke BPKH, yang kemudian nanti BPKH akan mentransfernya ke rekening jemaah itu gitu. Perkiraan kami kalau mudah-mudahan tidak apa-apa sejak pengajuan itu ya sekitar 9 hari lah prosesnya ya. Itu Baik. Tentu bagi yang mau mengambil dana pelunasannya. Tapi jangan lupa yang boleh diambil itu hanya dana pelunasan BP-nya. Karena untuk setoran awalnya kan itu menentukan nomor porsi. Baik, Pak Oman, kemudian kalau memang nanti akhirnya ditunda pemberangkatan haji tahun ini ke tahun depan, ini artinya waktu tunggu keberangkatan ibadah haji ke depannya akan molor begitu, akan semakin lama bagi para jamaah haji yang seharusnya akan berangkat tahun depan. Kemudian bagaimana mekanisme pengaturan yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama? Ya, betul. Memang demikian ya. Memang resiko konsekuensi daripada pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun ini dengan sendirinya karena akan dialihkan, maka yang tahun depan itu akan bergeser ke tahun berikutnya. Tentu saja kalau dari segi pemberangkatannya, pengaturannya, prinsipnya keadilan. Keadilan itu maksudnya nomor porsi sesuai dengan nomor urut porsi ya.
Jadi itu akan tetap berlaku karena kita sudah menggunakan Siskohat ya, sistem yang memang mengatur itu semua. Nah, tentu saja kita berharap ya ada perkembangan baik, misalnya apakah ada penambahan kuota, karena kan sebetulnya pada haji tahun lalu juga pihak Arab Saudi itu menjanjikan untuk merenovasi beberapa lokasi di Musdalifah, di Mina, dan juga di Arafah, sehingga kita bisa menambah kuota. Nah, kalau ada penambahan kuota, artinya kan bisa lebih dari kuota 221.000 sekarang. Tetapi memang tak terhindarkan pasti jemaah haji tahun 2021 akan tergeser. Ini memerlukan kebesaran hati kita bersama, keikhlasan, karena memang inilah yang terjadi ya pada akhirnya. Baik. Terima kasih Pak Oman Fatur Rahman, juru Baik, bicara Mbak Kementerian Zakia, terima Agama kasih. atas penjelasannya.